Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat kreativa dimanapun berada. Apa kabar nih hari ini? Kayaknya kita ini ya, udah Senin lagi. Kayaknya baru kemarin deh Senin. Sekarang udah Senin lagi. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang berbagai macam. Halo Mbak Raika, assalamualaikum. Sehat Mbak? Hari ini kita mau ngobrolin tentang ini ya, referensi belajar. Saya mau ini, sehat, alhamdulillah. Mau ngepin ini ya, ngepin judulnya dulu coba. Suka ada yang nanya ini tentang apa? Referensi belajar, referensi media belajar ya. Anak. Nah, dipinnya gimana ya? Coba dipin. Wah, udah lumayan nih banyak yang ini ya. Oke, sekarang kita undang dulu Teh Deviana. Oke, belum datang nih Teh Deviananya. Sapa-sapa dulu deh. Sapa-sapa udah ada Akbar, bapak ini ya, Bapak Akbar. Halo, assalamualaikum. Terus Bunda Sinta, terus Bunda Ori ya. Terima kasih sudah bergabung. Nah, biasanya kan kalau misalnya bunda-bunda yang ada di rumah, terutama yang punya anak prasekolah, suka mati gaya gitu ya, suka mati gaya apalagi ya media belajarnya. Padahal kalau misalnya kita cari itu pasti banyak banget gitu ya. Apalagi sekarang untuk akses internet itu sangat mudah ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari apa di internet itu banyak sekali. Terus sekarang juga banyak ibu-ibu muda yang rajin-rajin, bisa posting-posting. Nah, itu kita bisa ikutin ya, kita bisa follow Instagramnya, websitenya gitu. Nah, dulu juga sama, saya waktu anak pertama saya, Sinai ini, mencari media belajar itu agak susah. Kalaupun ada misalnya di luar negeri gitu ya, kalau misalnya mencari di web-web itu kan bahasa Inggris gitu ya. Nah, palingan kita translasi palingan. Nah, setelah itu karena ya kebetulan alhamdulillah qadarullah suami itu juga desainer. Jadi kita tuh merubah printable yang berbahasa Inggris itu kita modifikasi sampai akhirnya jadi printable yang sekarang ini dibagikan oleh Familia Kreativa. Alhamdulillah, itu karena anak pertama saya jadinya jadinya bisa kepake sampai anak saya yang ketiga gitu. Gitu. Nah, sekarang Teh Deviana udah hadir nih, kita undang ya. Gitu, jadi makanya selain buku-buku yang kita beli, kita juga bikin media-media belajar. Apalagi saya tuh senang banget DIY-an ya, jadi saya senang banget bikin-bikin gitu. Jadi ya udah sekalian aja gitu, selain kita beli buku-bukunya, tapi kita juga bikin juga printable-nya sama ayahnya yang ngedesain. Terus kalau aku mah bagian yang bikin-bikinnya aja gitu. Karena ya itu gimana ya, udah seneng aja. Apalagi anak sayanya itu emang visual banget, jadi apa-apa itu harus konkret gitu. Kalau misalnya apa-apa, coba Teh Deviana mana ya, udah di invite nih, tinggal masuk nih. Kita tunggu Teh Deviana ya. Kita mau ngasih referensi apa aja, buku-buku untuk bundanya dan juga untuk anaknya, yang buku-buku ala kita nih, ala-ala Familia Kreativa dan ala-ala Teh Deviana nih. Semoga nanti referensi yang kita kasih itu bisa jadi bisa jadi dipakai juga buat teman-teman di sana gitu. Nah, ini kita ngasih referensi nanti banyak buku-buku, tapi ini bukan dalam rangka untuk promo penerbit-penerbitnya ya, bukan. Tapi ini referensi yang udah kita jalanin. Mungkin sebagian karena kalau misalnya harus mengambil
berbagai macam buku-buku yang ada di lemari itu nggak mungkin. Jadi sebagian-sebagian yang mungkin memang akan kepake oleh teman-teman, terutama yang biasanya yang DM ini biasanya anak-anak prasekolah. Apa aja sih gitu. Halo, assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, Teh. Agak susah ya? Kenapa Teh? Jadi, Iya, kenapa sinyalnya? nggak tahu kali. Sinyalnya susah. Sehat Teh? Alhamdulillah, Teh gimana, Teh? Sehat, Teh, tadi Teh. ngobrolin. Ya, Iya, jadi panjang ngobrolnya ya. Ditinggal Teh Deviana nih. Iya, tadi kita saya tuh mau ngepin nih judul gimana ya Teh caranya ya? Nggak tahu di ya. sininya ada nih. Ntar. Biasanya di Teteh Bisa sih, nggak? Teh. Kalau di aku jadi nggak ada. Dipinin judulnya. Oh, Gitu. nanti deh besok-besok. Iya, Waalaikumsalam, Teh Raika. Oke. Oh, nggak bisa ya? Eh, Gimana ya? Aku nggak tahu, Teh. Nggak iya, ada di sini. saya juga Biasanya nggak di tahu nih nanti di aja. Teteh sering. Ah, Oke, kita mulai ya. Kita mau ngasih tahu referensi-referensi nih, mulai dari A sampai Z. Oh, sebenarnya bukan referensi buku aja nih, Teh, yang bakalan kita cari. Tadi saya cerita ke ayah bunda kalau saya ini biasanya selain buku-buku, saya bikin gitu. Saya Iya, DIY-an ini gitu mah kan. emang dia bikin kalau aku enggak. Kalau Saya aku cap DIY-an jadi atau aja. saya memodifikasi gitu, memodifikasi Iya, mainan atau memodifikasi printable gitu kan. Tapi ada juga buku-buku nih udah saya siapin, nanti mau tunjuk-tunjukin ya. Tapi iya kita aku juga juga ada beberapa. nah, bukan berarti kita mau promo semua penerbit ini, tapi semoga ini jadi apa ya namanya, manfaat buat bunda-bunda, ayah bunda yang memang apa sih sebenarnya yang harus saya kasih, mungkin di buku apa gitu, mungkin bisa jadi insight ya gitu. Oke Teh, Teteh Iya. dulu nih, mulai dari buku panduan buat bundanya. Nanti kalau buat anaknya terakhir-terakhir aja. Ya, panduan Buat itu bundanya sebetulnya kalau sama nanti kita repost sama gitu ya. nanti kalau yang sama kita tunjukkan bareng-bareng. Yang kemarin sebetulnya Nah, buku yang udah saya tunjukin ya, yang ini yang oh ya, eh, oh ya, pendidikan panduan kalau Teteh pendidikan anak ya. yang sekolah, ini ada dua Ada buku ya juga Teh ya. yang itu. Nah, ada dua sama yang itu, yang satu yang hijau. Yang Terus kan. udah gitu, yang ini sebetulnya ini tuh umum juga, tapi ini tuh lebih ke arah Islamiknya ya kalau saya. Cuman kan kalau agamanya beda ya itu ya. Cuman kalau saya pakainya ini juga. Yang ini teh Hmm. ada. Oh iya, siap siap. Ya, Sip. ini tuh modern Islamic parenting. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak ngasih tahu lah cara mendidik anak masa kini, tapi Hmm. disesuaikan sama metode Nabi gitu. Oh Jadi kayak iya. bentukan karakter gitu isi-isinya tuh. Nah ini jadi kayak gimana caranya memahami tugas tugas kita sebagai orang tua, terus gimana caranya supaya mendidik anak jadi anak idaman gitu-gitu lah. Jadi ini lumayan sih kalau aku suka baca ini, kalau lupa gitu suka yang ini. Nah gitu. Hmm. Ya sama nih ya. Itu kan bagus ya. Hmm. Terus Kalau eh yang ini Teh, yang ini ya coba tadi mungkin ditunjuk sambil ditunjukin. Yang ini ada dua seri. Heeh. yang ini Nah seri ini yang ke satu, yang itu kedua. Usia sekolah. Jadi yang dari yang merah itu buat yang prasekolah ya Teh ya. Ya, Kalau yang ini buat yang sekolahnya. Di sini juga lengkap ya Teh ya. Di sini ada mulai dari tabelnya gitu, ngapain iya, aja gitu kan. iya, betul. Jadi kita bebas gitu apa mau ngelihat yang mana gitu. Cuman kalau itu kan buat ke Hmm. anaknya ngapain. Nah, gitu. Ah, Jadi nah, bagus ini. banget bukunya gitu. Nah, Itu juga ya aku juga sama ada. ya tuh. Mm, ya, Rata-rata tuh. kalau misalnya yang Muslim, insya Allah wajib ya punya buku ini. Ya, Mungkin iya ini sangat, bener kan wajib. ini sangat Temanku yang membantu di banget kita. mm, Hmm. malah Ini pas aku sangat membantu tunjukin banget. temanku, Soalnya udah ada kurikulumnya gitu ya Teh ya. Udah ada ya, kurikulumnya gitu. jadi bagus. Jadi yang
Jadi kalau misalnya yang SD nih mau misalnya kita homeschooling nih, homeschooling, ya udah kan selain misalnya pakai kurikulum Diknas, kita cari juga nih di sini ada apa aja pelajarannya. Pertama itu ngapain, misalnya berwudu, azan, sholat kan ini di sini ada ya gitu. Ya, Bagus lah teh ini harganya, terbitan aduh, harganya berapa katanya teh? Lupa, lupa lupa cuma Ini tuh ini bener-bener yang beli tuh pas nulisnya masih anak masih satu, iya masih sama pas hijab waktu sini doang. ya. Pokoknya judulnya itu Panduan Mendidik Anak Muslim Usia Sekolah, Ya, metode sama dan materi dasar prasekolah. ini tuh Abu Ahmad Sulaiman. Ya, Ya, yang coba screenshot aja screenshot harganya teh. harganya murah kok. Kalau nggak salah tuh dua itu berapa ya? Kurang dari 100.000 pokoknya. Marketplace Iya, saya sebenarnya juga. ada di Facebook. Aku tuh belinya di yang Mbak itu, tapi gimana dong? Iya lupa saya juga pokoknya ini aja ya. Coba deh di screenshot, screenshot. Nah ini ya. Kebalik lagi. Oh Pokoknya iya ya. pokoknya judulnya Panduan Mendidik Anak Muslim Usia Sekolah dan Prasekolah. Usia prasekolah dan sekolah itu ada 2 jilid, jilid 1 dan 2. Jilid yang prasekolahnya itu yang warna Warna merah, yang merah. ditetek, dan yang usia sekolahnya yang biru yang di saya tadi. Oke, Hmm. lanjut teh. Kalau yang Apalagi? ini tadi belinya di aku belinya di Gramedia. Ini masih ada juga di Gramet. Oke. Kalau Gramet tuh bisa disebutin ya, padahal aku nggak di endorse sama Gramet. Di toko buku gede ini ada. Dan ini tuh jadi kalau misalnya kayak yang baru ini tuh aku juga beli waktu pas sebelum Ija gitu kan. Jadi tapi masih bagus karena buka tuh pas butuh gitu loh. Karena kita pas Iya, butuh apa gitu baru dimasukin. Terus ada juga sih yang Tarbiyatul Aulad itu ada warnanya itu lebih lengkap sih teh. Ada nggak yang merah? nah, Yang merah, yang merah hati. aku sih ini Tarbiyatul Aulad yang ini. Oh ya, Ini juga kayaknya beda bagus. deh. Ini panduan. Iya. Ini sebelum saya menikah, ini udah dikasih tugas Oh nih sama mantap. saya. Jadi kalau bunda-bunda nih, kalau menurut saya ini buku wajib Ya punya wajib. untuk eh, parent ya, untuk orang tua. Karena ini dari Ya. mulai kita memilih pasangan itu ada. Jadi saya tuh makanya waktu waktu sebelum nikah nih disuruh disuruh apa kayak review, kita ditugasin untuk baca semuanya terus satu-satu tuh presentasi gitu. Nah, saya tuh kebagian cara memilih pasangan. Jadi tuh Oh jadi mantap. makanya kita perlu oh ya Di ini depan teh. Tarbiyatul Aulad. Eh, Ini tuh populer banget kok Tadi aku apa bawa yang bukunya. aku ya, yang versi aku tar dulu. Tunggu. Oke oke. Jadi ini tuh mulai dari apa? Dari gimana sih memilih pasangan gitu kan. Terus udah gitu tentang naluri orang tua sampai tentang anak mau sunat itu ada gitu. Jadi Ya, kayak ini kalau ngapain aku yang aja. ini. Nah, ya. Sama aja teh yang nulisnya Abdullah Nas Ulwan kan? Oh iya, yang teteh Masih. masih seri dulu, aku yang terbaru. Iya, ini aku zaman baheula teh. Ini seri zaman baheula. Ya, karena Ya, aku jadi belinya penulisnya nggak pas mau nikah. Waktu pas mau nikah biasa aja, masih geng gimana gitu. ya, soalnya ini tuh aku ingat banget waktu itu sama guru ngaji wajib harus Oh. kita nge-review satu-satu per bab gitu. Dan ini tuh sampai kayak misalnya sampai sekarang anak mau balik itu ada di sini. Ya, Nah, dan ini juga sebenarnya ada jadi teh di sampai sini juga. Kalau ini lebih sedikit karena lebih simpel aja ya gitu. ya Kalau ini ada. simple ya gitu. Iya, dan di sini sampai ada tanggung jawab intelektualnya kita sebagai orang tua gitu ya. Oh, ini tuh super lengkap. Ya mungkin kita kan banyak juga yang lain gitu ya. Pokoknya mah ini buku yang Tarbiyatul Aulad yang punya Teh Devi atau punya aku itu sama aja. Beda pengarang dan beda jilid. Sama Beda jilid pengarang, aja. beda judulnya. Beda Beda jilid terbitan. gitu. Ini tuh masih baru kehitungnya ini tuh ini tahun 2017 teh cetakannya, cetakan ke-6.
Ini 2013. Nah, itu kan. Ini udah, Aku nih, aku ini buku yang kedua Teh. Jadi buku yang pertama itu yang sebelum nikah. Nah ini yang udah nikah 2013 kan udah nikah ya kita ya. Ini udah nikah aku udah. beli lagi karena yang punya aku yang pertama itu aku kasih ke temanku yang mau nikah gitu. Jadi Oh, yang ini tuh, jadi ini buat kado pernikahan boleh juga nih. ya. Aku suka ngasih kado Gitu. pernikahan buku yang kado pernikahan gitu. Iya benar. Lanjut Teh, lanjut yang mana lagi Terus nih? kalau dari segi aktivitas, aku tuh karena itu kan mau homeschooling homeschooling gitu kan sebetulnya. Jadi sebenarnya yang ini teh, jadi dia tuh ada 6 seri ya, apa 5? Teteh ada nggak? Yang Ada, ini. tapi ada itu ada. Ya, jadi ini tuh mulai dari si anak aktif cerdas, terus si anak ngapain. Jadi isinya tuh beda-beda. Dan ini tuh ada 52 aktivitas. Jadi ini tuh sebenarnya jadi kayak apa bagus lah kayak anak berpetualang di hutan kayak gimana, terus bikin-bikin. Jadi kayak bebikinan yang bikin kita tuh kayak nggak mandek di satu itu. Karena kan aku kan suka bingung gitu ya ngapain ngapain gitu. Nah, jadi aku beli yang kayak gini nih, Iya. 52 aktivitas. 52 ditambah 6 buku. Coba Jadi ada aku banyak banget ambil dulu ya. aktivitasnya. Nah, ini salah satunya, tapi dia tuh ada 6 seri. Ada 6 buku. Apa 5 ya? Duh, lupa. Jadi bukunya itu bagus Bunda. Jadi kayak misalnya kalau misalkan kita ngajakin anak mau main apa nih, setiap hari tuh bisa ganti-ganti dan bisa buat ini anak apa cara berpikir anak terus atau si anak itu supaya aktif. Jadi kayak aktif ngapain kan kalau di sini kalau yang aktif cerdas tuh kayak kita ngasih berpetualang di hutan misalkan ini kan ada mainan balok kursi gitu jadi kayak dipindah-pindah kayak gitu-gitu. Jadi ini tuh benar-benar anti mati gaya lah, anti mati gaya. Mm-mm. Mungkin Gitu. kalau di FK itu kayak ini ya, playtime. Iya, Playtime. iya, 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 bisa. Kayak Gitu. buku playtime terus Di dalamnya eh, itu nggak berwarna, jadi ini tuh kayak ngasih kita ide gitu ngapain. Jadi kayak apa ya teh? Kalau misalnya kita mau kayak bikin, cuma lesson plan aja. iya, Ya, jadi yang kayak lesson plan uh-uh, aja. kayak gitu-gitu. Eh, Ngasih petunjuk lah gitu, petunjuk-petunjuknya ngapain aja ya kayak lesson plan gitu. Jadi lebih Nah, ya. lebih terarah lah dan kita tahu anak mau ngapain. Ternyata kalau jongkok itu ada apa namanya? Ada fungsinya juga misalnya belajarin anak. Jadi emang anak tuh ngapain aja itu tuh bermanfaat gitu. Jangan sampai kok anak saya nggak Ya, nulis-nulis tapi padahal yang lain juga sebenarnya dia udah belajar gitu. Jadi kayak iya, jongkok iya juga sebenarnya, betul. oh fungsinya jongkok apa gitu. Sebenarnya semua ada fungsi gitu. Makanya jangan bilang kalau anaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Aku nggak setuju kalau yang kayak gitu. Enggak setuju. Padahal setiap aktivitas anak itu adalah belajar ya kalau untuk yang. Iya, Terus ada ini Teh, itunya. kalau untuk adab, nah kalau saya pakai ini ensiklopedia adab Islam. Nih, Oh ini ya, ada 2 aku jilid ada juga. bul mufrad Nah, ya. Ada 2. nah, ini juga sama masih bagus. Soalnya dibuka ketika memang kita butuh. Kalau Sama. kalau Dan referensi untuk orang tua tuh biasanya gitu ya masih mulus-mulus karena dibuka tapi ketika aku kita yang butuh pertama aja. mulai nggak mulus karena Ije suka baca. Oh iya Udah sih mulai baca bagus. itu. Ada Iya nih kalau jadi misalnya mau tahu anaknya nih gitu sendiri. ini ada 2 jilid ya, ada satu sama dua Jadi kalau misalnya di satu ini jadi gini, ensiklopedia adab Islam. Ya. Nih, boleh Itu di suka di screen. ini teh sebenarnya itu suka dibahas sama Ustadz di Radio Tarbiyah, Ustadz aduh lupa Hmm, namanya. Aku mendadak lupa. Pokoknya ya waktu itu pas saya ikut pengajiannya juga ada dulu di dekat masjid rumah. Itu Ustadz itu juga. Jadi ngebahas adabul yang mufrad ngepas. dan semua orang tuh yang belum punya dikasih dong sama Ustadznya. Dibagiin. Iya, ya bener Adabul nih tebal banget. Tapi ini tuh waktu saya bikin poster adab yang Familia Kreativa ini salah satu sumbernya tuh dari sini, dari mufrad. ensiklopedia adab Islam. Jadi ya kita mengacu ke sini ya, cuma di apa sih namanya di ringkas gitu di poster itu gitu. Terus apalagi Teh, kalau saya nih ada ini sifat sholat Nabi, ini juga bagus Ah, ya. nih. Aku ada sih yang Jadi terbaru kemarin sebenarnya yang ini Nabi apa keseharian Nabi.
Oh iya, Tuh, keserian ya. ada nggak teh? Terus doa-doa Ya ada lah pokoknya. doa Ada di atas, ada. banyak banget yang Iya, kalau misalnya keseharian. kita harus tarik kayak dari lemari ya mungkin ya Teh ya. Tapi ini sekilas aja ya, ini ya sifat sholat Nabi. Coba bisa di screenshot. Terus yang doa-doa sehari-hari, sebenarnya saya tuh bikin stiker doa nih, stiker doa itu juga mengacu juga ke ini, ke doa sehari-hari nih, doa. Hmm. Ini bagus juga nih di sini, lengkap banget, lengkap. Terus apalagi Teh, kalau misalnya yang Abah Ihsan juga nih ada yang Abah Ihsan buat orang tuanya. Ada Ada aku juga kan juga. Teteh? Punya dua sampai yang hijaunya teh, sama yang hijau. Oh iya yang hijau. Di Nah, sana jadi orang tua soleh. Terus ada lagi sih teh, terus sebetulnya yang ini yang tentang apa ya? Aduh itu tuh yang kalau aku tuh ngelihat perkembangan anak teh, buku ensiklopedi perkembangan anak. Jadi ya ya ya. ngelihat setiap perkembangan umurnya itu lumayan tebel karena judulnya ensiklopedi, ensiklopedi perkembangan anak, dan itu aku punya itu sebelum punya pas lagi hamil Ija. Jadi Oh, jadi sekali sebelum baca bisa dari pas lahir ya? ya pas perkembangan anak mulai dari 3 tahun tuh udah bisa apa, 4 tahun harus udah bisa apa, 8 tahun pokoknya sampai remaja terus itu ada bukunya. Itu tuh bukunya Deka Tebal Deka juga Teh. itu. Deka tuh apa? Daun apa sih yang Inggris gitulah gitu. Oh Ada iya. Deka. Kalau Tadi lupa nggak kalau dibawa. misalnya di atas ya. Kalau misalnya yang sholat kan sebenarnya tadi tuh ada tuh sholat itu sebenarnya buat kitanya ya. Tapi kalau buat anak-anak saya tuh pakai yang ini. Ini tuh sederhana soalnya. Oh ya sama sama. Sama ya. Soalnya di sini tuh sederhana banget dan anak-anak itu kan biasanya visual ya. Jadi kalau misalnya dikasih buku ini tuh ada gerakannya, ada gambar gerakannya, terus bacaan sholatnya juga ada pilihannya, mau yang mana kan gitu, ada pilihan Aku beli bacaannya satu gitu ya. seri teh, jadi ada tentang Oh ini satu ada seri kan isinya ada oh, ada enam, berapa seri? ada enam. Satu seri itu isinya enam, salah satunya tentang sholat, terus ada tentang puasa. Jadi si anak baca Oh iya, sendiri gitu, tentang iya iya. puasa, tentang ini, tentang zakat kayak gitu. Jadi itu ngajarin juga, itu bagus buat anak. Iya, dan Sama itu tuh aku sederhana ya, Teh ya. ya. Sederhana banget gitu. Terus apalagi nih? Oh iya kalau buat baca sih banyak ya. Tapi kalau saya ya buku bikinan saya juga salah satu referensinya. Ya. Terka Aksara ya, Terka Aksara Punya, ini salah punya, satu punya. referensi. Punya. Nih, jadi kalau misalnya ini mengenal huruf, ini tuh buku ini tuh lahir gara-gara Sinai Teh. Gara-gara Sinai susah banget karena kan dia baru bisa bicara 4 tahun, terus pada akhirnya bisa baca itu juga sangat tertatih-tatih banget gitu ya. Itu ada di buku ini, di buku Telaga Homeschooling ya, punya kita ya. Nah, ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman juga ya. Gitu. Jadi yang buku Terka Aksara ini juga ada tiga seri, ada mengenal huruf, mengenal angka, sama mengenal kata. Itu pas waktu Sinai itu aku bener-bener bikin dan apa ya namanya itu disesuaikan banget sama si anaknya gitu. Itu tuh susah banget Teh, walaupun kita udah bikin itu tuh tingkat keberhasilannya itu luar biasa pokoknya. Aduh, masya Allah deh. Tapi alhamdulillah ternyata ya ini bisa dibukukan dan bisa dipakai sama TK-TK juga gitu. Oh Alhamdulillah ya, suka ada banyak yang alhamdulillah. laporan TK-TK itu pada pakai ini gitu, yang huruf, yang kata, sama yang angka gitu. Soalnya di sini kan selain mengenal huruf ada belajar nulisnya, terus ada apa Iya, gambarnya gitu. Gitu. karena Terus visual apalagi ya, nih? jadi anak butuh yang kayak gitu ya kan. Terus kalau yang activity book yang Arabicnya, kalau aku pakai ini juga Teh. Ini dari Oh, Learning Root. Nah, ini aku bagus ada juga. sih buku-buku yang ya ada. Tapi yang kalau seri Inggris tuh ada yang K itu aku beli di itu di jalan yang apa yang Sutami itu, Jalan Dokter Sutami. Oh iya. Nah, itu ya Oh iya ada toko benar. buku situ. Itu buku-buku yang buat kalau misalnya mau pakai sambil belajar bahasa Inggrisan gitu ada.
Tuh. Oke. Terus ini juga sih kalau anak mulai belajar apa ya, belajar menulis, itu tuh aku pakai yang ini teh, buku independent reading. Jadi mulai Oh dari ya. aktivitas si anak mulai dari pertama kali banget dia ngebikin kayak dia mulai suka baca, bikin book cover. Nah, itu kan yang di show and tell sebenarnya dari mengacunya dari buku Hmm. ini. Jadi ibu-ibu yang lain tuh pada ngopi, soalnya emang udah rada susah kayaknya buku ini. Jadi ini tuh bagus banget buat activity pertama anak. Sampai dia bisa kayak menyimpulkan. Nah, itu belajarnya dari sini. Jadi mulai dia Itu berarti membaca, dia mulai suka. berarti buat anak SD ya, udah SD ya itu. Iya, dari mulai kelas 1 itu bisa mulai Hmm. mulai belajar kayak dia em, apa sih kayak bikin kata pertama gitu loh, kalimat Oh pertama, iya. kata, kalimat, terus nanti akhirnya sampai dia bisa ngebikin kayak suatu kesimpulan dari buku. Nah, Oh itu iya bagus. keren ya. Terus apalagi nih Teh? Sebenarnya banyak ya buku-buku referensi, buku bacaan itu banyak banget. Terus kalau Ini misalnya board yang harus gamenya apa ada nih mah Teh? ya, yang kayak gini nih. Yang Oh keluaran ini iya, tuh bagus. ada. Heeh, heeh. Yang Nah, kayak itu. gini ya, yang hero gitu. Iya, Yang kayak iya, gitu. yang keluaran yang ini, keluaran buku Iya, itu. soalnya ini buku ya, maksudnya daripada kita pakai yang tebelnya versi orang tua. Nah, ini versi anak-anak itu ngebantu banget. Jadi ini udah disajikan dengan hal-hal yang apa dengan kata-kata yang mudah dicerna oleh anak-anak gitu ya. Iya. Udah gitu ya kita Tapi juga sebenarnya ada juga sih memperkenalkan sedikit, sahabat-sahabat ya. heeh. Cuman ada juga teh, Teteh enggak ada sedikit yang kayaknya kalau kata aku kayaknya ini belum saatnya si anak tahu juga sebenarnya. Iya, kayak terlalu berat juga gitu ya. Iya, ada. Cuman emang dibanding karena rada susah, gampang-gampang susah sih ya kalau misalnya kita ngasih ngasih apa yang kayak ini karena kan ini tuh kayak sejarahnya gitu ya. Jadi agak Oh iya, emang pasti agak berat gitu. Jadi ini tuh iya emang bisa benar. dibacanya harus berulang-ulang sama anak. Terus kita juga harus ngedampingin emang baca ini tuh masih harus ngedampingin. Iya bagusnya kalau baca-baca buku-buku yang sahabat itu emang kita dulu yang baca ya, Iya. baru kita bisa. Jadi kalau si anak nanya tuh kita tuh udah tahu dulu gitu. Kalau yang untuk tidur kayaknya Teteh sama deh sama aku yang ini kan. Iya, iya yang itu. Udah pernah aku bahas di itu. Udah pernah dibahas. Di Terus kalau yang ininya teh board gamenya pasti banyak banget ya. Cuma aku ada nih Wah, sebagian. Hmm. game boleh deh tunjukin. Aku ini sih ada deh. Nih ada juga, ini juga bagus nih kotak permainan. Ini bagus. Si Yang anak seri tuh jadi itu kayak ya. seri 5 pilar. Pokoknya kalau menurut saya nih board game yang seri 5 pilar itu pertama kita bisa belajar ya. Kadang-kadang ada yang sirohnya, yang seri sirohnya itu rasanya aduh si emak teh harus bener-bener belajar lagi. Iya, dan Soalnya kita nggak tahu aduh ternyata jawabannya kadang. kadang-kadang nggak tahu, tapi karena itu kan bentuknya ada kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi itu tuh benar-benar bisa ngasah otak kita juga, otak si anak. Nah, bentuknya tuh nanti tuh ada kayak pertanyaan-pertanyaan gini. Nih, ada jadi kayak kartu bertanya. Jadi kita udah ada jawabannya sih di sini sebenarnya. Tapi ini kalau kata saya itu jadi mensimulasi kita untuk belajar lagi ke kitabnya, ke sumbernya gitu. Jadi ini tuh Iya. kayak apa ya, kayak ininya lah pancingannya gitu. Seperti itu. Seru sih main ini. Rasanya yang jauh jadi dekat gitu. Kalau misalnya pas lebaran waktu sebelum pandemi saya bawa teh ini ya ke keluarga. Iya. Mereka jadi main. Jadi kita yang nggak kenal jadi kenal. Kan ada juga saking keluarga besar kita ada yang nggak kenal gitu ya. Disodorin Iya. ini tuh jadi seru banget. Jadi semuanya bareng-bareng main board game gitu. Mm-mm. Gitu. Banyak Terus lagi ada sih. juga Coba yang teteh ketangkasan tunjukin gitu ya. deh, ada yang ketangkasan tuh yang bingo gitu, tau nggak? Tan, Oh iya. Jadi kayak selain gini nih. buku, kita juga ada board game. Oh iya benar, itu juga bagus tuh. Ini tuh Ah, sebenarnya buat anak nge-matchingin kan yang ada di sini sama yang dia ambil di sini. Jadi apa ya?
Jadi dia tuh lebih lebih cepat buat eh, ya jadi tangkap gitu kan. Oh ini ada nggak? Jadi supaya si otak tuh kan sebenarnya mikir juga ya, itu ada atau Iya, enggak di benar. tempatnya dia gitu. Itu ini aku beli di itu di toko buku gede itu yang ada di Jalan Merdeka. Nemu Nemu, nemu nemu lagi diskon nggak teh? enggak ini tuh Kalau aneh nggak diskon matematika nih, harganya tapi murah lah segitu mah kali ya worth it lumayan 150.000. ya ini ya. Heeh. Nah, Terus saya juga jadi kalau matematika nih pakai ini, pakai yang kayak gini-gini nih. oh ya Nih. Nah, ini buat Salma, buat Syam. Tapi kalau yang udah gede udah pakai ini nih. Udah ya pakai yang kayak gini-gini. ya Nah, iya. cara mainnya gimana ya? Nanti harus tapi kita pakai Logico gitu, Logico itu anak-anak tuh lebih senang karena si soalnya itu kan ini ya visual. Mm-mm. Lagi-lagi kalau anak saya tuh senang banget sama yang visual-visual. Cuman kalau itu kan harganya Gitu. rada lumayan juga ya, kayak macam Fun Tinker gitu sebenarnya. Cuman kalau Fun Tinker, ada sih sebenarnya versi Indonesianya mirip-mirip Fun Tinker, apalah gitu ya mereknya. Cuman aku belinya yang Fun Tinker gitu. Tapi apa ya, lebih lumayan lah, maksudnya buat belajar gitu, itu lumayan. Dan banyak juga sih kayaknya yang jual ya. Kalau yang itu Fun Iya banyak. Tinker, seri itu Logico-Logikoan. Tapi sebenarnya kalau mak-mak komunitas biasanya suka nyari-nyari yang apa kayak second-second gitu ya. Oh Itu iya. juga kan tidak mengurangi esensi belajarnya ya. Kalau misalnya Iya. rajin, ya nggak apa-apa kita bertukar. Kan misalnya kalau anaknya udah gede-gede, biasanya kan si si apa media belajarnya kan daripada sayang atau gimana ya nggak Hmm, dipakai, biasanya suka dilelang tuh sama si mama iya. itu gitu. Insya Allah Ya, sih. aduh, iya Kak. Nah, selamat datang di dunia kebingungan nanti. Sebenarnya banyak banget medianya. Cuma ya kalau misalnya kita bedah satu-satu bisa nurunin semua isi lemari. Cuma insya Allah Tapi kalau misalnya yang bisa dipilih dulu ya, maksudnya maksudnya kan eh, kalau misalkan sekarang baru kenal nih, terus yang kira-kira oh mm-mm. mainan yang beredukasi gitu, maksudnya sedikit-sedikit aja gitu. Kadang kan suka ada juga yang bikin kayak arisan kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau saya sih Ya, nggak pilih kayak gitu. dan Agak beban sebetulnya gitu itu arisan gitu. Terus sebenarnya lagi-lagi teh, lagi-lagi kalau misalnya buku-buku atau misalnya media bermain itu bisa bisa bikin ya bikin aja kalau kalau memang berkeluangan waktu ya, berkeluangan waktu bikin. Kalau misalnya memang itu jadi apa bonding, jadi salah satu bonding itu kan bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya, aduh saya nggak ada waktu nih buat bikin, ya beli aja nggak apa-apa beli gitu sekemampuan kitanya aja. Tapi yang terpenting itu jangan sampai kita beli tapi nggak diapa-apain, nggak dibacain ke Ya, anak dan kita juga nggak baca itu kan bahaya banget tuh gitu. Jadi saya juga kadang-kadang ini PR banget kayak misalnya yang buku adab tadi itu saya baca kalau misalnya memang ada yang memang sedang dibutuhkan saya baca gitu karena kita masih banyak PR yang lainnya untuk ngebacain yang lainnya gitu. Nah, yang paling sering dibaca yang dibuka kayaknya Tarbiyatul Aulad deh. iya benar. Yang Ah Tarbiyatul iya, Aulad tuh ini tadi yang banget. kayak teteh pakai juga sebenarnya itu yang Logico itu bisa dibikin dari kardus, betul. Ya, Apa lebih gampang. Terus kayak yang Bingo juga sebenarnya kan kita bisa bikin kayak print gambar di bulat-bulat, terus kita bikin bulatan-bulatan, terus tinggal tambahin aja putarannya. Saya tuh pernah lihat orang yang bikin gitu loh, rajin banget gitu kan. Kalau saya kayaknya merasa kurang ini sih kalau ngegambar tuh kayak jelek aja gitu, saya lebih menghargai orang yang lain yang bikin daripada saya. iya iya benar-benar. Iya makanya saya juga suka rajin nyimpan tutup botol teh. Kan kali aja Ah kepake iya. gitu buat apa. Kan itu bisa ya jadi pion-pionnya ya Iya, ini. Tapi bikin nih yang kayak gini pion-pionnya iya gitu. tuh kan bisa ya. Heeh. Iya. Waduh nggak kerasa nih teh udah 10.35 34. Masya Allah. Ya gitu Sebenarnya deh masih ya banyak ya pokoknya buku. sebetulnya masih banyak ya referensinya, tapi sekilas itu yang penting-penting yang harus dimiliki sama orang tua gitu. Apalagi yang tadi bukan dimiliki ya, kalau misalnya nggak bisa memiliki mungkin bisa pinjem ke teman-teman gitu ya. Kalau kita kan di komunitas
Ya misalnya kita makanya punya kalau homeschooling itu punya komunitas. Nah, itu kita bisa saling berbagi info di sana, terus berbagi misalnya kalau misalnya bisa pinjam ya pinjam dulu. Biasanya pinjam dulu baru beli ya. Beli itu Ya, sebagai ini ya pendalaman gitu biasanya. Itu aja ya ya mungkin biasanya dari karena kita kita. emang butuh ya. Oh iya, kayaknya ini Nah, dipakai terus gitu. iya, dipakai terus jadi akhirnya beli gitu. Karena ya kalau misalnya ini juga sampai lecek gini, sampai lecek. Sampai lecek Sama. karena terus-terusan. Iya, kalau misalnya yang dipakai sama anak-anak biasanya lecek karena terus-terusan dibuka ya gitu. Ya mungkin itu aja ya Teh Dev. Iya, sama-sama. Sama-sama ya Mbak Raika. Mungkin itu aja sharing kita tentang referensi media belajar. Sebetulnya banyak banget dan ibu-ibu bisa sangat memfilter mana yang diperlukan untuk anak usianya atau bahkan ya mungkin untuk diri kita sendiri juga ya bisa nih. Oh ya nih ada nih satu lagi yang ini juga bagus nih. Sentuhan parenting dari Oh Budi itu aku Asari udah juga baca. bagus. Udah, Jadi aku ini udah tuh ya review itu sedikit. ini sebenarnya buat kita ya Teh ya. Iya. Ini buat kita. Ini buat kitanya gitu. Ya mungkin itu dulu sharing dari kita. Kita sangat menerima masukan dari teman-teman. Kita mau sharing apa dan alhamdulillah nih kita udah episode yang ke-20. Wow, berarti kita udah 5 bulan kan setiap hari Senin Iya, muncul. udah 5 bulan ngobrol-ngobrol santai, bener-bener super santai dari A sampai Z. Belum kali ya dari Z-nya. Nah, Wow. teman-teman juga kalau misalnya kadang-kadang ini kan IG-nya nih nggak langsung ke feed, mungkin bisa nanti dilihat di IGTV-nya atau saya pelan-pelan masukin ke YouTube gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ketinggalan itu masih bisa masih ini ya, masih bisa lihat gitu. Iya, Zazakila ya ini Bunda Raika nih kayaknya teman setia kita nih. Selalu Terima menemani. kasih. Terima kasih banyak ya Bunda. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak untuk ayah bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Senin depan ya di episode 21. Dadah. Ya, Assalamualaikum. salam.